Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Soleh-soleha kelas 3? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Oke. Ya, baik teman-teman kelas 3, bertemu lagi dengan Bu Erlina. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita dipertemukan kembali adalah pembelajaran tematik bahasa Indonesia. Ya, buku tematik 3A. Kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah memudahkan pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Ya, teman-teman, karena hari ini pembelajaran bahasa Indonesia kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, perlu teman-teman ketahui bahwa ada banyak sekali makhluk hidup di sekitar kita. Ayo, ada apa aja? Iya, ada manusia, pinter. Yang kedua ada apa? Ada hewan dan ada tumbuhan. Iya, dimanapun kita berada pasti kita melihat 3 makhluk hidup ini yang Allah ciptakan di dunia. Oke, ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Ini adalah semuanya makhluk hidup. Sekarang kita pelajari apa sih ciri-ciri dari mereka? Iya, tahukah kamu apa ciri-ciri makhluk hidup itu? Ya. Silakan teman-teman mengamati gambar di samping. Inilah kucingnya siapa yang lagi lari-larian ya? Oh iya, kucingnya Bu Erlina ini lagi lari-larian. Nina, oh ternyata kucingnya Nina. Nina memelihara kucing dan ikan hias di rumahnya. Kedua hewan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Coba lihat gambar kucingnya. Dia ngapain ya? Ciri-ciri kucing yang pertama adalah dia hidup di darat, bernapas dengan paru-paru, suka makannya makan ikan. Bunyinya suaranya gimana? Meong. Dan kucing dapat berkembang biak dengan cara melahirkan. Makanya kita suka lihat anak kucing kecil-kecil, yaitu karena kucing berkembang biak. Oke, gambar yang kedua, teman-teman amati gambar apa? Gambar ikan. Jadi selain Nina memelihara kucing, Nina juga memelihara ikan. Ciri-ciri ikan hidup di air, dan dia tidak dapat hidup di darat. Ya, jadi kalau dia hidup di darat dia akan mati kehabisan udara karena dia bernafasnya di air. Ikan bernapas dengan insang, dan ikan bergerak menggunakan sirip yang ada di samping tubuhnya. Ya, jadi samping tubuh ikan ini ada sirip yang bisa menggerakkan dia di dalam air. Dan ikan berkembang biak dengan cara bertelur, makanya kita suka nyebut telur ikan. Makanya, jadi karena dia berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, next. Ya, itulah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Ya, jadi belum semuanya, hanya beberapa bagian saja. Oke, next. Ya, silakan teman-teman baca. Kita baca bersama. Yuk, gambar apa ini? Gambar burung. Tony melihat seekor burung terbang rendah. Burung itu kemudian hinggap di ranting pohon di samping rumahnya. Ternyata burung itu membuat sarang di sana. Pernah lihat seperti ini, seperti cerita Tony? Jadi ketika kita lihat pohon, tiba-tiba ada burung
dan di sana ada sarangnya juga. Di dalam sarang ada beberapa anak burung yang baru menetas. Sang burung kemudian memberi makan anak-anaknya. Jadi ternyata di sarang itu ada telur, kemudian menetas menjadi anak burung. Nah, induknya mencari makan, kemudian terbang menghampiri sarangnya. Ternyata di sana sudah ada anak-anaknya yang menunggu makanan dari induknya atau dari ibunya si burung. Burung termasuk makhluk hidup karena dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makan dan menghindari musuh. Ya, jadi Allah kenapa menciptakan manusia supaya bergerak? Karena kalau tidak bergerak manusia nanti kelaparan. Atau kalau misalnya tidak bergerak, nanti kalau ada musuh tidak bisa kemana-mana, tidak bisa menghindari musuh. Cara makhluk hidup bergerak pun berbeda-beda. Ada yang berjalan tadi seperti kucing, ya, manusia itu berjalan geraknya. Kalau berenang, ada juga yang bergeraknya dengan cara berenang seperti ikan. Dan ada juga yang cara bergeraknya dengan cara terbang seperti ini yang tadi, seperti burung, kupu-kupu, ya. Oke. Next. Tumbuhan juga makhluk hidup. Jadi selain manusia, hewan, tumbuhan juga makhluk hidup. Namun tidak bergerak dan tidak berpindah tempat seperti hewan atau manusia. Kalau tumbuhan, jadi dia itu bergeraknya tidak seperti hewan atau manusia. Tumbuhan bergerak tumbuh ke dalam tanah. Jadi dia yang bergerak itu akar-akar pohonnya. Makanya kita lihat akar ada yang tadinya akar pohon pendek tiba-tiba menjadi panjang. Itu menandakan bahwa tumbuhan bergerak, ya. Nah, makhluk hidup juga bernapas. Selain bergerak, makhluk hidup juga bernapas. Bernapas artinya menghirup dan menghembuskan udara, ya. Itu namanya bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup pun berbeda-beda. Ada yang bernapas dengan paru-paru, contohnya seperti manusia, terus tadi apa? Kucing, gajah, ya banyak. Lalu ada juga yang bernapas dengan insang, contohnya seperti ikan. Dan ada juga yang bernapas dengan cara trakea. Trakea itu yang bernapas, alat pernapasan yang ada di hewan belalang. Jadi belalang itu menggunakan trakea bernapasnya. Sedangkan tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya. Jadi setiap tumbuhan di daun-daunnya itu ada lubang-lubang kecil ternyata. Kalau kita pakai mikroskop kali ya kelihatan ya. Nah, ternyata lubang kecilnya itu fungsinya untuk bernapas. Ternyata pohon juga bernapas ya, Nak ya. Nah, karena tanaman juga makhluk hidup. Nah, lubang-lubang kecil itu dinamakan stomata. Iya, jadi stomata itu adalah lubang-lubang kecil yang ada di daun yang fungsinya untuk bernafas. Oke, next. Ya, bisa dilihat teman-teman gambarnya dari mulai bayi, anak-anak, terus remaja, dewasa, terus bapak-bapak gitu ya. Nah, ternyata dari gambar ini kita bisa simpulkan bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan, jadi gak kecil selamanya. Ya, ketika kamu masih bayi, tubuhmu tidak sebesar sekarang. Ya, tubuhmu tentu lebih tinggi dan besar. Bisa dilihat dari gambar di samping. Ya, sama juga seperti anak ayam. Anak ayam juga semakin lama semakin besar, semakin tinggi, mulai dari telur ayam, anak ayam, ayam muda, dan ayam dewasa. Ya, yang terakhir adalah tanaman. Tanaman juga mengalami pertumbuhan karena tanaman juga makhluk hidup. Batang tumbuhan semakin tinggi dan jumlah daunnya semakin banyak. Awalnya hanya biji, kemudian tumbuh tunasnya, kemudian tumbuh daun cuma satu misalnya, batangnya cuma satu, kemudian nambah daunnya 2, nambah lagi kuncup, ada kuncup bunganya mulai mekar, akhirnya mekar. Itulah bukti bahwa tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Semua itu membuktikan bahwa makhluk hidup
Ya, next. Oke, teman-teman, makhluk hidup juga memerlukan makanan. Kenapa? Karena makanan adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Ya, kalau tidak ada makanan, kita jadi lemas, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa sholat, tidak bisa olahraga atau aktivitas yang lainnya. Jadi sangat penting sekali makanan dalam kehidupan kita, karena makanan adalah sumber energi bagi kehidupan. Energi apa sih artinya? Energi artinya tenaga yang digunakan untuk beraktivitas. Ya, jadi kalau nggak makan, energi kita nggak ada. Makanya kita suka lemes ya kalau belum sarapan pagi-pagi. Misalnya pas sekolah, dari rumah belum sarapan, di sekolah mau belajar lemes karena belum sarapan, karena belum makan. Itu artinya tidak punya energi. Makanya harus sarapan. Nah, manusia dapat memakan tumbuhan dan hewan jenis tertentu. Jadi kita nih sebagai manusia bisa makan sayur-sayuran atau daging ayam, daging sapi, daging kambing ya. Tuh, kita bisa makan tumbuhan dan hewan jenis tertentu. Sedangkan hewan juga dapat memakan tumbuhan dan hewan lainnya. Contoh, ayam makan jagung misalnya, atau kambing makan rumput-rumputan, atau hewan makan hewan lainnya, contohnya misalnya harimau makan rusa. Nah, itu hewan memakan hewan ya. Tuh bisa didapat untuk menambah energi bagi kita. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga dapat membuat makanannya sendiri. Tapi dengan bantuan apa? Dengan bantuan sinar matahari. Jadi dari sinar matahari memancarkan ke tanaman, dia akan ditambah dengan karbon dioksida, ditambah dengan air, kita siram air, lalu dia akan menghasilkan oksigen yang kita hirup udaranya setiap hari itu dari tanaman ya. Ya, next kita akan membahas tentang cerita bergambar. Jadi ada beberapa potongan gambar yang nantinya akan menjadi sebuah cerita. Manusia dan hewan makan untuk memenuhi kebutuhan energi. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, yang pertama gambar diperhatikan sedang apa, yang kedua sedang apa, yang ketiga sedang apa, dan yang keempat sedang apa. Oke, sekarang gambar apa saja yang kamu lihat? Sudah dilihat ya teman-teman ya. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa urutan peristiwa. Kemudian kamu dari gambar urutan peristiwa ini, nanti teman-teman dapat menuliskan urutan peristiwa itu dengan mengamati gambar. Jadi kalau kita mau bikin cerita, atau misalnya teman-teman ada yang suka dengan membuat komik cerita pendek, bisa dimulai dari gambar. Gambarnya, gambar pertama ngapain dulu, nah, gambar kedua ngapain, gambar ketiga ngapain, gambar keempat ngapain. Nah, jadilah sebuah cerita. Oke, sekarang kita perhatikan gambar satu-satu. Gambar yang pertama, Nina mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Ya, yang pertama. Yang kedua gambarnya ngapain? Setelah mencuci tangan, Nina duduk di meja makan. Nina dan keluarga berdoa bersama sebelum makan. Ya, gambar yang kedua. Gambar yang ketiga, Nina makan makanan yang dibuat ibu. Nina makan dengan lahap. Ya. Sedangkan gambar yang keempat, selesai makan, Nina meletakkan piring di dapur yang membantu ibu merapikan meja makan. Nah, setelah teman-teman menuliskan urutan peristiwa dari 1 sampai 4, teman-teman bisa mengembangkannya sendiri menjadi sebuah cerita. Misalnya, setiap hari Nina ketika mau makan, Nina mencuci tangan dan dengan sabun terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, misalnya Nina duduk di meja makan bersama keluarganya untuk makan bersama dan tidak lupa juga berdoa sebelum makan. Setelah itu, ya, jadi teman-teman bisa menambahkan setelah itu, kemudian, jadi menjadi sebuah cerita, ya. Oke. Ya, alhamdulillah pembahasan pelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini selesai. Teman-teman bisa melanjutkannya dengan mengerjakan tugas yang ada di halaman tematik 3A ya. Tematik 3A halaman 6 nomor 1.
halaman 17 nomor 2 dan halaman 32 nomor 1. Semua tugasnya ditulis di buku PJJ. Ya nak ya. Tapi setelah dikerjakan, jangan lupa teman-teman foto, dikirim ke kelas 3 Multazam, dikirim ke Bu Evi, kelas 3 Musdalifah dikirim ke Bu Erlina. Oke. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, pembahasan pelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Selamat belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.